Selamat malam kepada Bapak Ade Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Saya Melano Segi dengan NIM 1810416625, kelas A2 pagi, semester 5, akan menjawab soal UAS yang Bapak berikan. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai menjawab soal bagian A. 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jawab, kehadiran kuliah 14 kali pertemuan. Mengapa harus hadir? Karena dapat pelajari tentang perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari dan agar bisa memperdalam mata kuliah perilaku konsumen. 2. Sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawab, ada 2 tugas terstruktur yang sudah saya kerjakan atau saya buat tugas terstruktur. Judul tugas struktur tersebut adalah proses keputusan pembelian produk, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Anda dalam keputusan pembelian sebuah produk, dan proses keputusan pembelian konsumen. Membuat 7 pertanyaan tentang perilaku konsumen dan dijawab. Menjawab 12 pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku konsumen serta faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk, motivasi dalam perilaku konsumen serta apa itu segmentasi dan positioning, dan yang terakhir tentang pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam riset konsumen dan riset pemasaran, dan juga menjawab atau menjelaskan isi dari lirik video yang dibagikan, yaitu tentang materi perilaku konsumen. 3. Manfaat apa yang saudara peroleh setelah mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Jawab, manfaat yang saya peroleh dalam pelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom adalah saya lebih mudah mengunduh materi yang lengkap, sehingga saya lebih mudah untuk membaca dan mengerjakan sebuah tugas dengan materi yang lengkap. Dan manfaat lain yang saya dapat dari mempelajari perilaku konsumen dari Google Classroom adalah saya juga lebih mengerti apa itu perilaku konsumen dan keputusan apa saja yang pengaruh perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk, dan banyak lainnya. Soal bagian B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan terperinci dan benar. 1. Sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Jawab, genetika, sikap, norma sosial, kontrol perilaku pribadi, dan terakhir lingkungan. 2. Sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawab, pengetahuan akan diri sendiri. Maksudnya seorang penjual sebelum mengenal langganan-langganannya harus lebih dahulu mengenal dirinya sendiri. 4. Pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Seorang penjual harus mengenal barang dan jasa yang dijualnya. Dilihat dari kepentingan calon pembeli. C. Pengetahuan tentang langganan-langganan atau calon pembeli. Hal yang paling penting sekali ialah kita harus mengetahui siapakah calon pembeli kita, dari golongan apakah, bagaimanakah sifatnya, tabiatnya, dan sebagainya. 3. Sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Jawab, indikator, influencer, decider, buyer, dan user. 4. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang, atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. 5. Apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen, karena seorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. 6. Sebutkan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor budaya, kultural faktor. Faktor budaya memiliki dampak yang sangat luas dan terdalam pada perilaku konsumen. Faktor budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen ini terutama mencakup faktor budaya, faktor subudaya, dan kelas sosial konsumen. Faktor sosial. Respon konsumen terhadap suatu produk, merek, dan perusahaan produsen dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, kelompok referensi, serta peran dan status sosial dari konsumen. Pemasar juga perlu menganalisis faktor-faktor sosial dari target pasarnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumennya tersebut secara efektif.
Faktor pribadi. Sering dengan faktor budaya dan faktor sosial. Faktor pribadi juga mempengaruhi keputusan pembelian seorang. Faktor pribadi terkait dengan pembeli itu sendiri. Faktor ini terutama termasuk usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologi seorang yang mendorong tindakannya untuk mencari kepuasan. 7. Apakah maksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Pelanggan tipe piknis. Bentuk tubuh pelanggan tipe piknis antara lain berbadan agak pendek dan wajahnya bulat lebar. Pelanggan tipe ini wataknya bersifat ramah, suka berbicara, tenang, dan humoris. Cara menghadapi pelanggan tipe ini antara lain percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humor. Menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. Menyapa dengan kata-kata, Miss, wah, hari ini kedatangan Raja Uang. Jangan persoalkan sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan, karena tipe piknis suka sekali humor. 8. Apa yang maksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jawab. Tipe atletis. Sedangkan untuk tipe atletis bentuk badan kokoh, pundak tampak lebar dan pinggul berisi. Anggota badannya cukup panjang, badan berotot dan kekar. Wajahnya bulat telur dan lonjong. Karakternya menunjukkan sikap banyak gerak, tetapi penampilannya kalem, jarang humor, dan punya sifat tidak lekas percaya dan kaku. Cara menghadapi atau melayaninya, hindari berdiskusi atau berdebat kusir, berilah kesan seolah-olah mereka orang yang pandai, bersabarlah dan jangan menunjukkan sikap terburu-buru kepada mereka. Sebaiknya jika ada pertanyaan mereka kemukakan, hendaknya dijawab dengan penjelasan yang sistematis dan kalau memungkinkan dengan alat peragaan, karena mereka umumnya tidak cepat percaya. Hindarilah sikap yang mengecewakan mereka, terutama jika mereka tidak jadi membeli barang. Apa yang dimaksud dengan tipe analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Pelanggan seperti ini adalah tipe pelanggan penurut. Pelanggan ini sangat enak sekali untuk melayaninya. Apapun yang kita katakan mau ia turuti. Cara menghadapinya, kamu juga harus ramah dan tidak judes kepada mereka karena mereka bisa saja kecewa dengan apa yang kita lakukan. 10. Sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Seringkali menanyakan barang-barang sudah ketinggalan zaman, sangat sulit terpengaruh dengan bujuk rayu petugas, biasanya bersikap ramah dan ngomong pada petugas yang lebih muda dan bisa memahaminya.